Saya Triyoni Antoro dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang merit system di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah pulau 16.056 pulau, jumlah penduduk 268 juta jiwa, dan bentuk negara kesatuan serta bentuk pemerintahan republik. Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi dengan kondisi yang melatar belakangi, yaitu adanya permasalahan. Yang pertama, pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah. Pemerintahan belum efektif dan efisien, dan yang ketiga, pelayanan publik belum optimal. Terhadap permasalahan tersebut dilakukan perubahan secara mendasar pada 8 area perubahan dengan sasaran: yang pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Pada kesempatan ini akan dilakukan pembahasan tentang area perubahan pada penataan SDM aparatur, khususnya mengenai merit system. Profil PNS di Indonesia. PNS di Indonesia terdiri dari 4,1 juta di tahun 2019 dengan jumlah PNS laki-laki terdiri dari 49% dan 51%-nya perempuan, di mana 22,6%-nya merupakan PNS pusat dan 77,4%-nya merupakan PNS daerah. Berdasarkan jabatan, PNS Indonesia terdiri dari 39% menjabat pelaksana atau administrasi, 35% guru, 15% tenaga teknis dan kesehatan, kemudian 11% menduduki jabatan struktural. Dan berikut ini data pendidikan PNS di Indonesia. Kondisi kualitas tata kelola sektor publik. Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha di tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat 91. Kemudian peringkat daya saing nasional di tahun 2016 sampai dengan 2017, Indonesia menduduki peringkat 41. Kemudian peringkat indeks persepsi korupsi di tahun 2015 peringkat 88. Peringkat indeks efektivitas pemerintah di tahun 2015 menempati peringkat 121. Kualitas tata kelola sektor publik Indonesia masih tertinggal di antara negara ASEAN. Perlu transformasi mendasar untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta pencapaian sasaran pembangunan. Berikut ini disajikan lingkup manajemen ASN di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Merit system merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Terdapat 9 prinsip dalam merit system. Berikut ini disajikan 9 prinsip merit system di Indonesia. Penerapan merit system di Indonesia. Yang pertama, penataan jabatan, kemudian penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja, penerapan sistem penilaian kerja yang objektif dan transparan, kemudian penyempurnaan sistem remunerasi, penempatan kembali pegawai, dan penyusunan rencana pengembangan karir. Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di Indonesia melalui seleksi terbuka yang kompetitif yang diselenggarakan oleh pejabat pembinaan kepegawaian dengan pansel terdiri dari internal dan eksternal. Seleksi terbuka dan kompetitif ini bertujuan untuk menghasilkan pejabat ASN yang terbaik. Dalam proses pengadaan PNS meliputi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Kemudian pengembangan seleksi secara objektif berupa kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Untuk pengembangan karir berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi.
juga telah ditetapkan tentang kompetensi. Berikut ini tantangan dan cara mengatasi manajemen ASN. Dengan adanya manajemen ASN ini, diharapkan ASN Indonesia akan maju ke depannya. Sasaran dari reformasi birokrasi di Indonesia akan tercapai.